Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati. Ala wa inal jasadi mudawwadan ida sholahat sholahal jasadu kuluhu wa ida fasadal jasadu kuluhu ala wa ya qalbu. Di dalam tubuh kita wonten lebetipun badan kita wonten segumpal darah, menawi segumpal darah kala wau sae insyaallah sedaya bakal sae badine sae, menawi sebalipun menawi segumpal darah wonten badan kita awon, sedaya badan kita akan awon. Menurut Syekh Imam Al-Hasan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, manah kala wau dibagi dados napa kemawon 4 macam manah kala wau. 4 macam manah kala wau ingkang nomor sepindah nggih menika ingkang diwastani manah ajrot, manah ingkang sae, manah ingkang angsal rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, manah ingkang pribadi orang yang soleh dan solehah. Nomor kalih ingkang diwastani manah aghlab, manah ingkang keras, manah ingkang mayit mati karena kegelapan hatinya, kekotoran hatinipun, kekotoran manahipun ingkang jauh saking Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 ingkang diwastani manah manpus, manah ingkang terbalik, istilahipun sifatipun adalah kemunafikan. Nomor sekawan ingkang diwastani manah musyafah, manah ingkang tercampur antaripun keimanan kalian kemunafikan. Kalau wau 4 macam manah menurut Syekh Imam Al-Hasan Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Lajeng ingkang merusak manah kala wau inggih menika hawa nafsu, termasuk manungsa sedaya kala wau asalipun suci. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci bersih. Yang menyebabkan manusia itu kotor itu karena rohnya ini kemasukan nafsu. Bahkan roh ini berjanji kepada Allah, Allah lah mengakui sebagai Tuhannya. Tapi ketika roh kalau ditiupkan wonten janin manusia, badan manusia, jasad manusia, kalau mau dipengaruhi kalian nafsu. Contohnya pun menawi tiap anak yang lahir kalau mau suci bersih, anak kecil rata-rata kalau menyenangkan gitu, menyenangkan, menggemaskan. Kalau mau berantem nopo, dereng kakean dosa. Apa mulai bayi yang baru lahir itu masih bersih suci, itu menggemaskan, menyenangkan karena belum banyak noda dan dosa. Napa kemawon nafsu ingkang mempengaruhi manah kala wau, termasuk mempengaruhi roh daripada manusia kala wau inggih menika menurut Imam An-Nawawi wonten kitab ingkang berjudul Khatrul Khais, wonten 7 macam nafsu manusia kala wau. Napa kemawon nomor sepindah ingkang diwastani nafsu amarah. Nggih menika cirinya adalah memiliki sifat kikir, tamak, sombong, rakus dumateng keduniaan. Nomor kalih ingkang diwastani nafsu lawamah. Nggih menika sifat-sifat yang tercela. Kemudian bangga diri, mengumpat, pamer, dusta. Nomor 3 nafsu mulhamah. Inggih menika cirinipun nggih murah hati, merasa cukup, qanaah, rendah hati. Niki lumayan sae, tapi sebagian ulama niki tasik saged terpleset kepada kemaksiatan. Nomor sekawan niki ingkang sae, ingkang diwastani nafsu mutmainah.
Di antaranya memiliki sifat dermawan, berserah diri, rasa syukur dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala, ridho terhadap takdiripun Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal nafsu radiah. Cirinipun nggih menika nggadhahi budi pekerti ingkang luhur, meninggalkan subhat yang diharamkan oleh Allah, memiliki sifat warok niki sae. Nomor 6 ingkang diwastani nafsu mardiyah. Cirine napa? Piyantunipun sae, nggadhahi akhlak ingkang sae, meninggalkan selain Allah, yang ada hanya Allah, memiliki kepribadian yang lembut kepada makhluk, kemudian nggadhahi sifat pemaaf. Lajeng nafsu ingkang nomor 7 ingkang diwastani nafsu kamilah niki sempurna, ingkang cirinipun nggih menika ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin yang dimiliki tiang-tiang ingkang soleh, para nabi dan rasul ingkang tiang soleh, waliullah dan lentunipun. Niki diantara 7 macam nafsu, ada yang nafsu yang baik, ada yang nafsu yang buruk menurut Syekh Imam An-Nawawi wonten kitab Khatrul Khais. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dalem hormati. Nah, sekarang yang menjadi tugas kita adalah apakah kita ini menuruti nafsu yang baik atau menuruti nafsu ingkang awon. Pramila menika kita perlu yang dinamakan dengan mujahadah. Napa ingkang diwastani mujahadah kalau wau? Mujahadah kalau wau inggih menika kesungguhan di dalam melawan hawa nafsu ingkang awon, dan menghindari perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yaitu dengan melakukan zikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten surah Ar-Ra'd ayat 28 ingkang maksudipun ingatlah hanya dengan mengingat Allah. Artinya ingatlah kepada Allah. Dengan hanya mengingat Allah lah hatimu akan menjadi tentram. Jadi mengingat Allah itu artinya berzikir supaya hati kita itu tentram. Kalau kita ketergantungan kepada manusia, maka janganlah harap kita ini akan mendapatkan ketentraman di dalam hati kita, dalam hidup kita. Nah, di dalam berzikir di sini di antaranya ada 7 macam zikir tingkatannya pun. Nomor sepindah zikir lisan atau dzahir. Ini untuk membantu hati agar selalu mengingat dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala, karena napa? Allah itu membolak-balikkan manah kita. Kadang ya iman, kadang ya kurang beriman, kadang ya ingat kepada Allah, kadang ya ingat kepada makhluk. Kadang-kadang ya susah, kadang-kadang ya gundah, kadang-kadang ya tenang. Dan inilah pramila menika juga ada yang disebut nafsu. Selain nafsu juga ada setan. Kalau kita jauh kepada Allah, tentunya kita akan dibawa oleh bisikan setan. Maka zikirlah yang pertama adalah tingkatannya zikir lisan, berarti baca la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Ini zikir tingkatan yang pertama disebut dengan zikir lisan. Nomor kali ingkang diwastani zikir nafas, yaitu zikir yang diucapkan oleh hati. Meskipun lisan kita itu tidak berzikir, tapi upayakan hati kita itu berzikir dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita diam tidak berzikir, tapi hati kita berzikir. Insya Allah hati kita akan tentram, hidup kita akan tentram. Nomor 3 ingkang diwastani zikir qalb atau qalbu. Nggih menika hati ini diajak mengamati hakikatnya Allah, kebesarannya Allah, keindahannya Allah, kemudian konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor sekawan ingkang diwastani zikir roh. Napa ingkang diwastani zikir roh? Dengan cara yang bagaimana? Yaitu melihat contoh mirsani pohon. Yang diingat itu bukan pohonnya, tapi siapa yang menggerakkan pohon. Bahkan pohon bebatan itu berzikir dumateng arsane Allah Subhanahu wa taala. Melihat burung yang terbang, ingkang dipirsani boten burung yang terbang, tapi siapa yang menerbangkan burung itu. Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Roh kita senantiasa diajak zikir, di mana-mana kita lihat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal ingkang diwastani zikir sir, yaitu memahami apa-apa
yang dibalik apapun. Terlihat contoh ada lampu yang menyala karena bukannya lampu itu menyala sendiri, tapi yang menyalakan lampu itu ada yang namanya setrum. Sama dengan kita melihat burung, tapi yang dilihat burung bukan bendanya burung itu, tetapi yang menerbangkan burung ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lajeng nomor 6 ingkang diwastani zikir khofi, inggih menika zikir fokus pada hakikat Allah. Seperti Allah ini kan hanya tulisan, tapi hakikatnya Allah itu apa? Nah, ini nanti kita akan bahas sendiri. Kemudian yang ketujuh yang disebut dengan zikir ahfal khofi, yaitu melenyapkan diri kita, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah diri kita itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Makaten 4 macam hati, hati yang baik yang kita turuti, dan hati yang baik ini karena kita mampu mengendalikan daripada hawa nafsu, dan hawa nafsu ada 7, dan bagaimana cara menghilangkan dari hawa nafsu yang jahat tadi itu. Langkah yang ketiga yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 7 zikir tingkatan yang dalam sampaikan kalau makaten materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa membiasakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dibimbing oleh Allah di jalan yang lurus sehingga akan mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di dunia wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam menjelaskan sama terapang sami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.